Shalom semuanya. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah bagaimana hari-hari ini? Sehat? Amin. Semua sehat? Amin. Oke. Amin. Tetap di dalam Tuhan, tetap minta perlindungan Tuhan, minta tiap hari naik turun terus. minta Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus sehingga kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6. Yohanes pasal 6 ayat 26 dan 27. Saya akan bacakan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat 27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, menyimpan firman itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik apa yang di sini. Di sini dikatakan firman Allah berkata bahwa tentang roti hidup. Banyak orang mencari Tuhan. Banyak orang mencari Tuhan. Hari-hari ini banyak orang mencari Tuhan. Kenapa banyak orang mencari Tuhan? Karena hanya Tuhan yang dapat memuaskan mereka. Karena Tuhan yang dapat mengenyangkan mereka. Ya, karena Tuhan yang dapat memberikan mereka puas. Di luar Tuhan tidak ada. Apalagi dalam kondisi hari-hari ini, kondisi yang tidak baik, ya, kondisi keadaan dunia yang tidak baik hari-hari ini. Oleh sebab itu Tuhan mau kita mencari Dia dan mendapatkan Dia, ya, dan menikmati kuasa dan kemuliaannya. Amin. Nah, Tuhan mau itu yang kita kerjakan. Kalau kita perhatikan dari ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Tapi kalau kita perhatikan dari ayat-ayat selanjutnya, ayat-ayat sebelumnya itu, di situ dikatakan bahwa sebelumnya Tuhan memberkati makanan dan minuman, makanan sehingga mereka menikmatinya. Mereka ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan kalau dalam ayat 23, "Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya." Nah, ada sebelumnya mereka makan roti, dikasih makan sama Tuhan Yesus. Bukan hanya roti, tapi firman yang keluar dari Tuhan, firman yang disampaikan oleh Yesus itu menjadi sesuatu kekuatan yang baru buat mereka. Sehingga apa? Mereka setelah mereka makan itu, mereka tetap mencari Tuhan. Mereka gak kemana-mana. Mereka merasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka datang mencari Tuhan. Hari-hari ini seberapa lapar dan haus kita untuk mencari Tuhan, atau kita ogah untuk mencari Tuhan, atau kita sama sekali tidak mau beribadah sama Tuhan. Ini yang jadi masalah dalam hidup kita. Ini yang jadi persoalan dalam hidup kita. Kalau kita mau dikenyangkan sama Tuhan, kalau kita mau dipuaskan sama Tuhan, datang cari Tuhan. Ya, datang cari Tuhan. Gak perlu kita cari yang lain. Cari Tuhan. Nah, Tuhan akan mengenyangkan kita. Tuhan akan memuaskan kita. Bagaimana kita datang mencari Tuhan? Ambil waktu spesial dengan Tuhan. Kita berdoa dengan Tuhan. Kita memuji dengan Tuhan. Kita menyembah Tuhan.
sampai Tuhan menjawab setiap pergumulan hidup kita. Amin. Oleh sebab itu hari-hari ini kita patut lari hanya kepada Tuhan. Kita tidak bisa mencari kepada dunia. Dunia tidak bisa memberikan pertolongan. Ya, dunia tidak bisa memberikan pertolongan. Hari-hari ini banyak saya dengar kabar, banyak teman-teman saya meninggal karena apa? Bukan karena COVID, tapi karena ketakutan. Ya, karena ketakutan akan COVID. Karena propagandanya begitu luar biasa. Nah, jangan kita termakan karena berita-berita hoax. Ya, karena berita-berita yang tidak membuat kita kenyang, yang membuat kita apa? Puas. Tetapi berita-berita ini akan membuat kita tambah stres. Ya, hari-hari ini berikan telinga kita untuk apa? Berikan hati kita, berikan pikiran kita untuk kita nikmati firman Tuhan. Amin. Nikmati firman Tuhan, cari firman Tuhan selagi masih kita diperkenankan untuk bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Jangan lari jauh-jauh, ya, jangan meninggalkan Tuhan. Kita lari semakin kita jauh, kita semakin merana dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya kita dekat dengan Tuhan. Tuhan mau kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan mau kita menikmati roti surgawi itu. Sehingga apa? Kita dipuaskan. Ya, kita dikenyangkan sama Tuhan. Karena firman itu yang memerdekakan. Amin. Nah, firman yang memerdekakan itu yang harus sesungguhnya kita cari, bukan kita cari yang lain. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini ayat 26, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Karena roti yang turun dari sorga itu mengenyangkan kita, memberikan kekuatan baru buat kita, memberikan semangat baru buat kita, membuat roh kita terus menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Nah, ini yang harus kita kejar, bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Walaupun kondisi hari-hari ini susah, kondisi hari-hari ini sulit. Nah, firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena apa? Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Nah, Tuhan mau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah kita dapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya, berkat itu akan mengejar kita. Amin. Berkat Tuhan akan mengejar kita. Bapak Gembala sering bilang berkat Tuhan itu akan mengejar kita. Tidak perlu kita minta. Dengan sendirinya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Oleh sebab itu hari-hari ini tidak perlu kita takut terhadap apapun juga. Tapi Tuhan bilang takutilah Dia. Ya, karena kalau saudara ikut dalam ibadah pada minggu yang kemarin, di situ dia bilang takutilah Dia yang sanggup untuk apa? Membunuh. Terus dan sanggup untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Setelah membunuh tubuh, dia sanggup melemparkan orang ke dalam neraka yang mati untuk selama-lamanya. Ya, hidup dalam apa? Dalam siksaan yang kekal. Nah, Tuhan mau supaya kita takut akan Tuhan. Ya, kita berharap sama Tuhan dan Tuhan mau supaya kita menjadi apa? Sahabat Tuhan. Ya, menjadi sahabat Tuhan. Kalau kita menjadi sahabat Tuhan berarti apa? Kita ikuti apa yang Tuhan mau. Ya, kita mengerjakan firman Tuhan. Tahu firman Tuhan dan kita kerjakan. Karena firman Allah berkata bahwa yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Itu adalah orang yang paling berbahagia. Bukan orang yang berbahagia karena punya kekayaan yang banyak. Nah, orang yang punya kekayaan yang banyak dia stres. Ya, dia stres juga. Kenapa dia stres? Dia bagaimana harus dia memikirkan supaya aman kekayaannya.
Malam dia nggak tidur, dia jaga dia punya kekayaan. Ya, tapi kita bersama dengan Tuhan. Kita ada bersama dengan Tuhan dan Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di ayat 26 ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku. Nah, hari-hari ini adakah kerinduan dalam hati kita untuk mencari Tuhan? Atau kita cuek-cuek saja? Atau kita nggak peduli sama sekali? Nah, kalau kita sudah tidak peduli sama sekali, berarti apa? Hati-hati kalau Tuhan membiarkan kita. Kalau Tuhan membiarkan kita, berarti apa? Kita akan menyesal. Kalau Tuhan masih tegur kita, itu bagus. Ya, berarti apa? Tuhan masih peduli dengan kita. Tapi kalau Tuhan sudah membiarkan kita, itu bahaya. Bahaya yang akan mengancam kita. Karena apa? Tuhan sudah tidak peduli dengan kita. Bukan Tuhan tidak peduli, tapi kitanya yang tidak peduli dengan Tuhan. Karena hari-hari ini adalah masa kasih karunia. Kita ada dalam masa kasih karunia. Nah, pergunakanlah kasih karunia ini dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya kita kuat dalam Tuhan. Kita makan sebanyak-banyaknya firman itu. Kita makan sebanyak-banyaknya roti rohani itu. Sehingga apa? Kita kuat. Kita kuat menghadapi hari-hari ini. Kenapa? Kalau kita nggak kuat menghadapi hari-hari ini, apa yang akan terjadi dengan kita? Coba perhatikan. Banyak orang yang stres hari-hari ini. Banyak orang yang bingung hari-hari ini. Nah, begitu COVID mulai melanda, semakin hari-hari ini semakin banyak. Apalagi di Kota Kupang. Wow, saya dengar itu berita, waduh, luar biasa. Tapi kita nggak perlu takut. Ya, Tuhan bilang kita takut akan Tuhan. Ya, kita takut akan Tuhan. Itu adalah satu kebutuhan yang sangat luar biasa. Lari cari Tuhan, jangan cari yang lain. Amin. Haleluya. Nah, di sini dikatakan melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, mereka telah makan firman itu dan mereka kenyang. Mereka telah mendengarkan firman itu dan mereka kenyang. Hati mereka puas. Hati mereka dipuaskan oleh Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Nah, di sini ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Perhatikan baik-baiklah. Nah, di sini dia berkata bahwa apa? Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, perhatikan baik-baik. Makanan yang bisa bertahan sampai pada apa? Hidup yang kekal. Apa itu? Itu firman Tuhan. Ya, itu adalah firman Tuhan. Tuhan suruh kita makan makanan yang tidak dapat binasa. Nah, di sini dia bilang makanan yang untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Berarti apa? Yang diberikan oleh Yesus. Omongan Yesus, firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, cara hidup Tuhan Yesus, itu yang harus kita tiru, itu yang harus kita ikuti, itu yang harus menjadi teladan dalam hidup kita hari lepas hari. Karena dia adalah contoh yang terbaik buat kita. Amin. Dia adalah contoh yang terbaik buat kita untuk kita teladani. Tidak ada yang lain. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita menikmati segala yang terbaik. Di situ dikatakan bahwa sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, karena dia yang telah dimateraikan oleh Tuhan, oleh Allah Bapa. Untuk apa? Kita mendengarkan dia. Ya, kita mendengarkan dia. Nah, kalau dalam
Ayat yang lain pun dikatakan demikian. Kita lihat dulu. Nah, 2 Petrus 1 ayat 17. Ya, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya. Ya, ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kepadanya lah aku berkenan. Ada satu pengakuan dari sorga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, coba perhatikan baik-baik. Apa yang Bapak katakan kepada Tuhan Yesus? Dia menerima satu kehormatan yang luar biasa. Ya, dia anak tunggal Bapa yang dipercayakan, yang telah dimateraikan oleh sorga. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, Tuhan dipercayakan. Nah, oleh sebab itu, apa yang harus kita percaya? Siapa yang harus kita percaya? Hanya Yesus. Amin. Hanya Yesus yang harus kita ikuti teladannya. Ya, hanya Yesus yang telah memberikan contoh yang luar biasa supaya apa? Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Karena apa? Kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Kita ada bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang berjalan di depan kami, di depan kita untuk apa? Menghalau setiap musuh-musuh kita, menghancurkan setiap lawan-lawan kita. Dia membersihkan setiap jalan kita sehingga kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Makan roti sebanyak-banyaknya. Ya, roti yang turun dari surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Firman Allah berkata, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Berarti apa? Ada satu pengakuan dari surga yang harus kita dengar. Siapa? Yesus. Yang harus kita makan itu firman Tuhan yang harus kita makan. Perkataan-perkataannya itu adalah perkataan-perkataan yang menghidupkan, bukan yang mematikan. Tetapi perkataan yang membangkitkan iman kita, yang membangkitkan semangat kita, yang memulihkan kita. Ketika kita lemah, firman Tuhan menguatkan kita. Amin. Ya, ketika kita sakit, firman Tuhan memulihkan kita, menyembuhkan kita. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita berharap sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita kenyang makan roti itu. Di situ dikatakan, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ada pengakuan dari surga kepada Yesus bahwa Tuhan Allah berkenan sama dia. Nah, oleh sebab itu, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ya, bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ini luar biasa. Ya, kalau di padang gurun, mereka makan mana yang turun dari surga.
dikumpulkan, setiap pagi dikumpulkan, terus diolah menjadi roti. Mereka makan dan tidak boleh lebih. Setiap orang mengambil sesuai porsinya dan tidak boleh lebih. Ketika lebih, kalau ada sisa akan jadi busuk. Dan itu Tuhan tidak suka. Nah, Tuhan mau kita menikmati segala yang terbaik. Sesuatu yang berlebihan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kalau kita makan berlebihan, berarti apa? Kalau kita makan yang berlebihan, berarti apa? Akan membuat kita sesak. Ya, akan membuat kita kenyang dan perut kita sesak. Itu karena berlebihan kita makan. Tuhan mau kita makan yang pas-pas saja, sehingga pencernaan kita lancar-lancar saja. Ya, nah Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Nah, coba perhatikan di situ. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Berarti apa? Patutkah kita meninggalkan Tuhan? Meninggalkan Tuhan Yesus? Meninggalkan iman kita? Tidak. Karena itu makanan yang bisa apa? Bertahan selama-lamanya. Nah, perhatikan di situ, bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Kita udah meninggal, terus lanjut lagi. Ya, tubuh ini boleh mati, tetapi kita akan berlanjut lagi sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Nah, Tuhan memeteraikan itu. Tuhan mensahkan itu. Nah, kalau materai kita pakai untuk apa? Untuk mengikat satu perjanjian, supaya perjanjian itu menjadi apa? Sah. Perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Ya, dan perjanjian itu adalah perjanjian yang mengikat antara kita dengan Tuhan. Nah, ini Tuhan sendiri telah memberikan perjanjian itu kepada Kristus, supaya apa? Kita dengarkan Dia, kita ikuti teladannya. Ya, kita dengar, kita menikmati roti rohani itu firman Allah yang hidup. Ya, yang menghidupkan kita, yang memberikan semangat, yang memberikan kekuatan baru, supaya apa? Kita terus melangkah bersama dengan Tuhan, mencari makanan yang tidak akan dapat binasa. Itu sampai pada, dikatakan sampai kepada hidup yang kekal. Ya, di situ dikatakan melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yaitu apa? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Nah, sekarang firman Tuhan ini sesuatu yang sulit didapatkan? Tidak, gratis. Ada di mana-mana. Tinggal kita ambil, kita pelajari, kita baca, dan itu memberikan kita kekuatan baru, memberikan kita semangat baru. Ya, tinggal kita mengaplikasikan dalam hidup kita. Susah nggak? Nggak susah. Yang bikin susah siapa? Kita yang membuat susah. Kita yang membuat jadi sulit. Hal yang sederhana kita membuat itu jadi rumit, sehingga kita pusing sendiri. Ya, pusing 7 keliling. Nah, itu yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat dalam Roma 4 ayat 11 dikatakan, di situ dia bilang begini, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia disunat, ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa segala orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Siapakah dia? Abraham. Ya, Abraham.
Roma 4 ayat 11. Nah, di situ coba perhatikan baik-baik. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Nah, demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Nah, karena siapa? Karena Abraham itu menjadi contoh dan teladan buat kita hari-hari ini. Nah, Tuhan memateraikan itu. Tuhan memateraikan itu. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, coba kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Ya, di situ dikatakan 2 Timotius 2 ayat 19 dikatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Perhatikan baik-baik. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Nah, Tuhan kenal kita enggak? Halo. Tuhan kenal kita enggak? Kenal, sangat kenal. Sangat mengenal kita. Ya, karena apa? Kita menjadi sahabat Tuhan. Amin. Ya, kalau Bapak Ibu ada dalam ibadah tahap minggu yang lalu pasti tahu. Kenapa kita mengenal Tuhan? Kenapa kita menjadi sahabat Tuhan, menjadi intim dengan Tuhan, ya, menjadi begitu dekat dengan Tuhan, sehingga perjanjiannya Tuhan memberitahukan kepada kita, ya, rahasia-rahasia yang tersembunyi Tuhan memberitahukan kepada kita karena kita menjadi sahabat Tuhan. Nah, sekarang kita sudah menjadi sahabat Tuhan atau kita belum menjadi sahabat Tuhan? Kalau kita sudah menjadi sahabat Tuhan, mari pertahankan ini. Ya, mari pertahankan ini terus. Tapi kalau ada yang belum menjadi sahabat Tuhan, mari dekatkan dirimu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, dan engkau akan menjadi sahabat Tuhan. Carilah Dia setiap saat, setiap hari. Kita akan lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lapar dan haus akan Tuhan. Kita akan mencari Dia seperti orang mencari emas. Cari terus. Dia menggali bukit batu dan dia menggali dan menggali untuk mendapatkan emas. Walaupun di situ tidak ada emas, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sesuatu di situ. Nah, seperti itulah kerinduan kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita merindukan Tuhan. Nah, merindukan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Berarti apa? Tuhan tahu, Tuhan sudah apa? Nah, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan Tuhan tahu kita. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah milik pusaka Tuhan. Amin. Kita adalah milik pusaka Tuhan. Karena apa? Kita adalah sahabat Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Kita telah dimateraikan, ya, dalam baptisan. Kita sudah dimateraikan. Ada yang belum dibaptis? Cari waktu dan kita baptis. Ya, kalau ada yang belum dibaptis, karena itu materai Tuhan. Karena apa? Tuhan mengenal. Ketika Tuhan Yesus keluar dari air baptisan, apa yang terjadi? Ada suara, langit terbuka dan Roh Kudus turun atas Tuhan Yesus seperti burung merpati. Dan ada suara dari sorga, ada satu pengakuan dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, ada pengakuan dari sorga. Nah, kita sudah mendapat satu pengakuan dari sorga apa belum? Kalau belum, mari cari waktu, cari pendeta, datang minta dibaptis. Ya, ambil waktu masih ada. Mari cepat, jangan lama-lama. Ya,
Jangan kita main-main dengan kondisi hari-hari ini. Tapi mari lihat kesempatan, kita bergerak cepat. Untuk apa? Supaya kita menjadi diakui sebagai apa? Anak. Ya, kita diakui sebagai anak. Tuhan bilang berilah dirimu untuk dibaptis. Nah, sekarang bagaimana dengan kita yang belum dalam jemaat? Mari, ya, jangan tunda, tapi cepat, bergerak cepat untuk sesegera mungkin, sehingga kita diakui sama Tuhan. Amin. Nah, kalau kita diakui sama Tuhan, ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Di situ dikatakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Berarti apa? Ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita ada bersama dengan Tuhan, jaga hidup kita baik-baik. Ya, jaga hidup kita benar. Hidup kita menjadi hidup yang menjadi panutan bagi orang lain. Karena apa? Kita anak Tuhan. Amin. Kita anak Tuhan. Sesungguhnya kita menjadi contoh dan teladan. Kalau kita bilang kita anak Tuhan, berarti apa? Kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, sehingga orang melihat kita. Hidup Kristus itu ada di dalam diri kita. Amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Ini yang harus kita lakukan hari lepas hari. Karena apa? Semua mata tertuju kepada kita. Ya, sekeliling kita, mata tertuju kepada kita. Kalau kita bikin salah sedikit, langsung Deo seantero jagat. Saya kemarin ada dengar tentang wawancara antara siapa itu? Bukan, si Daniel Mananta sama Agnes Monica. Nah, saya mendengar, wow, itu luar biasa kesaksian hidupnya. Tapi ada satu, dia bicara tentang Indonesia, tapi dia bicara tentang dia bukan darah Indonesia. Wow, langsung heboh. Banyak komplainan dari mana-mana. Dan itu hanya satu kalimat saja. Tapi dia bilang itu bukan keseleo lidah, tetapi itu memang benar. Akhirnya apa? Mesti RI satu turun tangan. Luar biasa membela dia. Kenapa? Memang dia bukan darah Indonesia. Tidak, kita tidak di dalam darah kita ini bukan darah Indonesia, tetapi darah apa? Kita punya darah sendiri, darah campuran. Kita bukan asli orang pribumi. Kita pendatang semua. Ya, ada yang dari India, dari mana lagi itu? Dari Cina, dari mana lagi? Dari Jerman, dari Belanda, dari segala macam bangsa ada di darah kita. Karena darah campuran. Nah, itu yang terjadi. Makanya dia tidak bilang saya dari Indonesia. Nah, itu langsung dikomplain. Tetapi itu membuat dia tidak mundur. Dia tetap dengan Tuhan. Saya melihat bahwa kesaksiannya luar biasa. Nah, orang yang punya prinsip dalam hidup, ketika dia ditawarin, dia merilis album dan juga harus dipromosikan, dia ditawarkan untuk apa? Masuk ke klub telanjang untuk mempromosikan albumnya. Saudara tahu apa yang dia kerjakan? Dia tolak. Harus 3 klub telanjang, dia tolak semua. Bayarannya $25.000 hanya dalam waktu 30 menit. Dia nggak ngapain-ngapain, hanya datang, dia di klub aja mempromosikan lagunya. Dan ternyata dia bilang, saya tolak mentah-mentah. Ketika dia tolak mentah-mentah, apa yang terjadi? Ada proyek-proyek yang datang, semua orang tidak mau kasih sama dia lagi. Karena apa? Dia punya prinsip iman yang kuat dengan Tuhan. Karena dia melihat ke depan. Dan ini luar biasa.
sebagai orang muda yang punya prinsip yang kuat dengan Tuhan. Dia bilang, saya anak Tuhan, saya nggak ngapa-ngapain, tapi saya ada di kelab telanjang. Apa yang harus saya kerjakan? Ya, seluruh dunia menonton saya ketika saya ada di kelab telanjang. Walaupun saya nggak buat apa-apa, saya mempermalukan Tuhan. Saya mempermalukan Tuhan. Dan dia bilang, rugi? Ditanya sama Daniel, dia rugi? Enggak, saya nggak rugi. Saya nggak menyesal 75.000 hilang begitu aja. Tidak. Karena saya tahu Tuhan pelihara saya. Nah, ini luar biasa. Punya kesaksian yang luar biasa. Dan ini yang sudah ditanamkan, prinsip hidup yang sudah ditanamkan orang tua dalam hidupnya. Dan ini terus bertumbuh dalam hidupnya. Dan sampai besar, dia tidak meninggalkan itu. Dia tidak mau mempermalukan Tuhan. Dalam kondisi-kondisi ini, bagaimana dengan kita? Tawaran $75.000, hampir 1 miliar rupiah. Dalam 1,5 jam kita terima, terus kita mempermalukan Tuhan karena kita ada di situ. Ini tawaran yang sangat menggiurkan. Hanya dalam waktu 1,5 jam, tapi dia bilang tidak. Nah, bagaimana dengan kita? Apa kita tergiur hanya ini? Pasti orang bilang itu bodoh. Kamu bodoh sekali. Kenapa kamu tidak ambil? Kenapa kamu tidak begini dan begitu? Dan pasti banyak orang mencerca. Nah, orang Amerika mencerca dia habis. Kan itu pekerjaan. Kan itu begini begitu dan segala macam. Nah, dari situ dia bilang tidak. Itu hidup saya. Bukan hanya karena musik itu pekerjaan, tapi musik itu adalah hidup. Nah, itu yang dia kerjakan. Berarti apa? Dia ingin semua orang melihat Tuhan lewat hidupnya. Orang yang percaya, orang yang tidak percaya sekalipun melihat Tuhan lewat hidupnya. Nah, ini kita menjadi kesaksian yang benar. Kemanapun kita melangkah pergi, kita ada bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kita mau jadi hidup yang benar apa tidak? Nah, ini yang terjadi dalam hidup kita. Tawaran demi tawaran yang menggiurkan akan datang dengan begitu luar biasa. Akhirnya membuat apa? Iman kita rontok. Ya, prinsip hidup kita rontok semua. Nah, Tuhan tidak mau itu terjadi. Tetapi Tuhan mau kalau kita mencari makanan yang tidak dapat binasa, yang membawa kita sampai pada kehidupan yang kekal. Ini luar biasa. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita ada di sana. Amin. Amin. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Mari hari-hari ini Tuhan kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau mau supaya kami ada mencari makanan yang sampai kepada hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih kami semua. Haleluya. Mari ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Kalau ada yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, ada yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Ada yang perlu kita belum menjadi sahabat Tuhan, mari kita menjadi sahabat Tuhan. Menjadi orang kepercayaan Tuhan, menjadi orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Untuk menjadi orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita bersekutu bersama dengan Tuhan hari demi hari. Nah, sehingga apa? Kita menjadi sahabat Tuhan. Untuk menjadi sahabat Tuhan itu bukan hal yang gampang, tapi Tuhan mau supaya ketika kita memasuki itu, Tuhan akan pimpin kita, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan tuntun kita, sehingga kita akan menjadi sahabat karib Tuhan. Kita ada dalam pujian dan penyembahan, kita ada dalam doa, kita ada dalam persekutuan dengan firman Tuhan, sehingga itu menguatkan kita hari-hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan,
Kalau ada yang belum menjadi sahabat Tuhan, mari Tuhan Engkau lawat. Engkau jamah, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mencari makanan yang tidak dapat binasa Tuhan, tetapi membawa kami kepada hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih, kami lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau kenyangkan kami masing-masing Tuhan. Engkau puaskan kami masing-masing Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau tahu setiap kebutuhan kami hari-hari ini Tuhan. Engkau tahu segala keperluan kami hari-hari ini. Dalam kondisi yang sukar sulit ini, mari Tuhan lawat kami. Tuhan jamah kami. Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Engkau lihat Bapa, semua hati yang tunduk. Oh Tuhan, tangan yang terangkat Tuhan Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Yang berseru kepada Engkau, yang berharap kepada Engkau, datang dan mencari Engkau Tuhan, dan dipulihkan Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan lawat Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara di dalam setiap hati kami Tuhan. Engkau terus meneguhkan, menguatkan kami masing-masing Tuhan, sehingga kami kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah nama-Mu, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami naikkan segala ucapan syukur. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Dia Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya
Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Hamba telah selesai berbicara. Mari terus Engkau berbicara dalam hati kami, meneguhkan kami, menguatkan kami Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, dalam kondisi yang sukar sulit ini Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Engkau tahu setiap kebutuhan kami masing-masing Tuhan. Lawatan Allah terjadi atas kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang di rumah, kita persiapkan persembahan kita, baik kolektor, persembahan istimewa maupun yang lain. Mari kita siapkan semua. Haleluya. Mungkin perpuluhan yang mau dibayarkan. Haleluya. Haleluya. Oke, mari Bapak Ibu yang di rumah, kita angkat setiap persembahan kita mau berdoa. Bapa mau baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu, dan saat ini Tuhan kami membawa setiap persembahan kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati setiap persembahan ini sehingga boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati kembali 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa dalam kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, gimana, ada yang berulang tahun minggu ini? Oh, enggak ada. Ya, pengumumannya kita masih tetap ibadah di rumah. Bapak Ibu terus doakan supaya semua kondisi semakin hari semakin baik dan kita bisa kembali ada dalam ibadah offline. Amin. Amin. Haleluya. Kita berdoa supaya hari-hari ini bukan semakin memburuk, tetapi kondisi kita semakin hari semakin luar biasa. Ya, sehingga kalau kondisi keamanan dan kondisi COVID ini mulai menurun semua dan hilang, nah, ini kita sudah bisa kembali beribadah dengan luar biasa. Kita bersama-sama semua kita berkumpul lagi. Haleluya. Ya, ada lagi yang perlu disampaikan? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Pada saat ini kembali kami ada dalam hadirat-Mu. Kami mau mengakhiri dalam ibadah kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih, Tuhan pimpin, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua, berkati setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Oh, bahkan dari hari pertama ada dalam jemaat Bukit Kalvari ini, dimanapun berada Tuhan, lawatan Allah terjadi, kuasa Allah mengalir dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Karena Engkau memberikan keteguhan, Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan perlindungan Allah yang luar biasa atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh jemaah bangsa dan negara ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dan kondisi hari-hari ini masih mencekam, tapi kami percaya Tuhan Engkau membuat itu menjadi lebih lagi, sehingga
COVID ini sudah semakin menurun dan menurun dan menurun, bahkan sampai pada hilangnya di dalam nama Yesus. Karena kami percaya kepada Engkau Tuhan dan Raja. Engkau lebih berkuasa dari setiap kutuk sakit penyakit apapun juga di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau ambil alih seluruh hidup kami, Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami, sehingga hari-hari ini kami tidak takut, tetapi kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang memimpin hidup kami. Amen. Tuhan yang menuntun hidup kami, sehingga kami aman dalam pemeliharaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bahkan seluruh menteri kabinet kami taruh dalam tangan Bapak, berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga kalau ada ramalan-ramalan yang menyesatkan mereka, tolak, kami patah, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau kuatkan, Engkau teguhkan kami semua Tuhan, terlebih hamba-hamba-Mu yang Engkau angkat sebagai pemimpin daripada bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan Engkau, memberkati dan baik itu gubernur, bupati dan juga wali kota dan semua sampai camat, sampai RT RW kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Lembaga-lembaga negara pun kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati, Tuhan urapi di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, di mana juga ada TNI dan ada Polri Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, sehingga mereka yang berjaga-jaga atas keamanan kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan dalam tangan-Mu. Hari-hari yang ada di depan kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Engkau sertai kami, Engkau berjalan di depan kami, Engkau menghalau setiap lawan-lawan kami, Engkau menghalau setiap musuh-musuh kami, Engkau bersihkan setiap jalan kami, sehingga kami aman dalam pemeliharaan Bapa yang ajaib. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Bapa yang ajaib ada atas kami, sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan itu semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami dalam setiap keluar masuk kami, apapun saja yang kami kerjakan, Engkau membuat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan. Kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang sakit pun Engkau lawat, Engkau sembuhkan, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan atasnya Tuhan. Engkau bangkitkan iman dalam mereka Tuhan, semangat mereka semakin menyala-nyala di dalam Engkau. Yang lemah Engkau kuatkan, Engkau teguhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan itu semua dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan, kita arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.